Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa video dan cuplikan video yang ada di channel ini, yaitu bagaimana seseorang berpindah keyakinan dari keyakinan Kristen ke Islam, dan saksikan sekarang bagaimana mereka bersaksi dengan keyakinan barunya. Jadi kita bicara tentang masalah si Umar aja nih. Kenapa? Kok gua? Iya, karena kan dari Surabaya datang ke Jakarta, ya kan? Merantau. Dia mau merantau, mau hijrah, mau apa? Ya kita tanyakan aja nanti. Ngegembel. Kan? Ngegembel. Dan kebetulan dia ini di tempat saya seperti biasa-biasanya aja, ya. Jadi ceritanya gimana kok dari Surabaya pindah Jakarta? Gimana, Mas? Di Surabaya udah gak ada lawan apa gimana? Jadi gimana ya? Hah? Gue tuh kasihan sebenarnya masih si Andre itu kan katanya, Andre yang mana nih? Andre ini? iya. Oh, kira Andre Dia itu tuh dibilang si Andre itu nggak bisa debat, bisanya nangkepin orang gitu. Oh. Nangkepin orang. Emang lu bisa debat? Tadi debat di mana, Bro? Wes. Iya iya. Wes. Cuma satu ayat, dia jawabnya satu Bible. Satu Bible. Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Iya kan dia bilang katanya kan apa? Yesus itu Tuhan karena dia itu satu-satunya manusia yang bisa membangkitkan manusia, katanya begitu. Terus? Ya saya bilang, loh, ada Elia, ada Petrus, ada Paulus yang bisa membangkitkan manusia, ya kan? Nah, terus Yeremia, ya kan, bisa membangkitkan. Kenapa mereka nggak jadi Tuhan? Nah, dia bahas tentang masalah Petrus. Nah, pada saat dia membahas masalah Petrus, bahwa dia bilang, Petrus ini bisa membangkitkan orang dalam nama Yesus. Tunggu. Ini kita lagi ngomongin Yesus apa ngomongin Umar sih? Oh iya. Tadi ngomongin Umar, perasaan. Kok jadi ngomongin Yesus? Maksud gua dia bilang kan, gua nggak bisa debat. Lu tanya. Gini, lu nanya. Ya kan? Emang debat apaan kan begitu? Oh iya. Terus? Ya kan? Capek gua. Kan begitu tadi. Jadi gimana ceritanya dari Surabaya kok bisa ke Jakarta? Bukan, jangan Kenapa? alasan gue. Ya jadi sebenarnya gini kan, ada satu progres kan, karena di divisi Litbang itu kan diharuskan gue ya untuk ada diskusi tiap tahun minimal 2 kali kan gitu. Nah kebetulan kan ada salah satu praktisi Kristen, dia punya gelar doktor gitu untuk membahas terkait masalah kritik teks antara Quran dan Bible kan gitu kok. Terus? Nah kebetulan Orangnya di Jakarta. orangnya di Jakarta, jadi Terus? deket gitu loh kok. Nah kayak gitu. Jadi maksudnya lo mau debat sama orang itu tiap minggu gitu maksudnya? Sampai lo pindah ke Jakarta gitu? Konsepnya nggak gitu. Konsepnya nggak Ya gitu. orang mau debat aja mesti pindah ke Jakarta. Lu sini, lu jangan ke sono-sono. Lu over apa namanya lewat dari frame. Nggak, Enggak, takut ketularan hitam katanya. Oh iya, gue juga takut. Jangan deket-deket lah. Jadi, walau dipamerin. Jangan tau gue sangit tuh. Sakit. Nah terus? Terus, udah gitu doang. Iya gitu doang. Terus, yang lain? Yang Gimana lain- kalau sekali-sekali kita ngobrol sama Rabi Yahudi gitu di Jakarta? Boleh gitu, boleh. ada nggak? Ada di Bekasi. Boleh Ada. lagi lu. Kenapa emang? Oh, Sama Rabi, sama lu. loh, kan kalau kita diskusi sama Kristen nih, kan boleh sekali-sekali kita diskusi juga sama Rabi ya? Iya. Berarti Ngomongin apa? trialog kok. Iya, Trialog. maksudnya kan biar kita tahu pandangannya Kristen gimana, pandangannya Rabi Iya. gimana. Gitu. Ngomongin apa? Yang kasihan Oten. Itu maksud gua. Iya, kalau kita ngomong sama pendeta kan dia ngwakilin Kristen. Kan udah ngwakilin Kristen kan, ngomongin Bible-nya Kristen. Kalau kita ngomong sama Rabi kan ngomongin tanah. Ya jadi kan biar yang nonton juga tahu gitu loh perspektif masing-masing. Iya. Gimana misalnya kalau orang Kristen, menurut orang Kristen, orang Yahudi itu gimana? Misalnya tegar tengkuk, katanya kan nggak mau terima Yesus sebagai Mesias gitu kan. Terus nanya Nah. Rabi ini bagaimana? Nah, terus kita nanya Rabi ini, orang Kristen gimana? Ntar orang Kristen, orang Yahudi kan bisa bilang, oh Kristen tuh apa udah syarah, misalnya gitu kan. Bukan begitu. Gua Iya. udah nangkep konsep lu, udah tahu. Gua udah tahu, udah. Ini Oh, konsep apa? ya konsep elunya mau podcast sama Rabi. Loh, ya kan kita cuma tanya pandangannya Yahudi terhadap Kristen gimana. Iya. Nggak Karena apa-apa. kan kita tahu kan kitabnya mereka kan
ada yang sama nih gitu. Iya, it's a good idea. Nah, Cuman maksudnya gue itu lu jadi jadi apa? Jadi wasit. Iya. Nah, sekarang gini. Kan Umar ini datang ke sini nih, Mar. Apa planning lu ke depan nih? Apakah lu tetap di Jakarta? Apakah lu akan kembali lagi ke Surabaya? Suka-suka gua dong. Ya suka-suka dia lah. Ongkos-ongkos dia. Emang lo yang ongkosin? Hah? Gua kan nanya. Bukan perihal. Kemarin lu kesini diongkosin dia nggak? Cepet gua. Oh, cuma lu tega amat tuh cuma cepet. Pakai lu bahas lagi. Lu masa ngongkosin orang cuma cepet? Enggak mungkin jadi gini. Aduh. Jadi Ini nggak ada minuman ini. Buset Wah. dah. Ini ngomong-ngomong. Lu bahas ini. Lu bahas ini. Lu bahas ini. apa? Lu bahas ini. Iya. Jadi di sini juga kita dijamu sama Kodondi, ya. Itu ada makanan-makanan di sini biskuit. Mungkin tahun 2020, tahun 2021, ya kan? Ini kue ini sebelum Kodondi ke sini ya. Kue ini itu tahun 2020. Enak aja lu. Ntar dulu nih, ini dicopot dulu ini ntar sangka ini nih, apa namanya endorse nih. Udah ngomong aja ngomong. Jadi nggak begini loh Mar. Ini kan buat para netizen. Gua ngunyah kan tuh. Para netizen itu tahu lu ini. Ya bocor ya. Karena lu ketebelan. Udah nggak kelihatan begini kok. Nggak, dipikirnya endorse. Enggak lah. Jadi apa namanya biar netizen tuh pada tahu. Terus tahu gimana maksudnya? Ya lu ngapain nih si Umar kesini nih? Kan Gitu. Litbang pusat di Jakarta, Dre. Apa? Litbang pusat kan di Jakarta. Gue tahu. Nah, terus kenapa lu nanya? Kedepannya lu kan di sini nih. Oh, gitu. Mungkin gue cuman sampai sebulan 2 bulan gue di sini. Nanti mungkin gue kembali lagi ke Surabaya. Tergantung. Dapat jodoh nggak gitu. Dapat jodoh nggak? Iya jadi lu belum dapat tuh minumnya. Dia masukin, dia nggak ambil. Ini aja deh. Ya, dia nggak bisa kayak gini-gini dia. Nggak bisa ya? Dia nggak bisa. Dia kalau nggak air tajin. Anjir. Enggak. Bisa kalau teh masih bisa. Iya teh, ya kan teh air tajin. Dia nggak bisa. Oh, aku segini jadi buka dong. Hah? Bagi yang mau endorse saya gitu. Nah gini. Gimana? Kalau yang mau endorse, nah ini kan polos nih. Kalau yang mau endorse, nah nanti stikernya kita pasang sini gitu ya. Biasa aja dong liatnya. Udah Terus. Jadi jadi sowan ke sini ya. Kan banyak nih yang nanya nih. Wah sekarang nih biasanya kan ada waktu itu ada Bang Erik gantian lah segala macam ini itu. Jadi tempatnya Kodondi ini kayak markasnya nih orang-orang para mujahidin nih ceritanya nih. Ya. Nah, cuma nanya nih, lu nggak usah jawab masalah siapa yang ongkosin, ya. Terus mau urusan gue. Ini kan sebuah pertanyaan. Kira-kira untuk kedepannya, apakah lu stay di Jakarta, apakah di Surabaya? Jangan sampai gue sambit nih beneran. Gue nanya serius. Kan suka-suka gue itu. Gue Kepo banget sih. Kalau gitu malas gue nanya sama lu. Ya udah tanya ke Dodi dong. Lu nggak nanya gua, kenapa nggak pindah Surabaya gitu? Kenapa nggak pindah Surabaya gitu? Gue mau nanya sama lu kok. Nyaman gak sih hidupnya jadi orang songong? Tadi korek gua mana? Cipo gua. Mana nggak tahu? Tadi kan lu kantongin. Kagak sumpah. Mana yo? Enggak ada. Tuh kan. Innalillahi. Emang gua tahu lu udah lama ngincernya, udah tahu. Iya, gue ngincer memang. Iya kan? Tapi nggak begitu Sekarang juga. tiba-tiba nggak ada Ciponya tuh. Gue nggak tahu kok. Hah? Ya Allah. Mana coba? Ada tuh lihat tuh.
Dan dia begitu, ya kan? Dia begitu. Korek gua diakuin punya dia. Apa? Korek gua. Korek lu yang KW itu mana? Ya kan? Apa gua bilang? Nyaman gak hidup menjadi orang sombong? Nih. Gua bilang ini dia nih. Ya. Nyaman-nyaman aja. Buktinya ketawa-ketawa. Dan mau ngomongin apa nih? Nih, ya sebelum kita apa namanya? Atau enggak question and answer aja? Oh ya, question and answer. Tapi sebelum question and answer, nggak gini loh. Oh nggak, planning gue di Jakarta tuh begini-begini. Jadi gitu loh, dikasihkan kepada para netizen. Kalau terus terang aja, Jakarta mau cari bini udah susah amat sih. Jadi planning lu. Belak dari tadi ngomongnya. Planning lu, Mar. Kan Litbang di Jakarta, Andre. Oh ya. Oke. Udah, Ya, udah puas. jelas nggak? Ya bukan ke gua, ke penonton. Udah mendingan QA aja. Lu mah ketawa-ketawa aja dia. Oke, sekarang gini, lebih enak ya daripada kita wawancara orang-orang Nggak jelas. Ini ada kuenya. Setuju nggak kok pemimpin itu cerminan rakyatnya? Ya harus dong. Ini kita live ya, tunggu sebelumnya ini kita live ya, silakan question and answer. Jangan nanya-nanya politik lah. Jangan nanya politik, nanya-nanya mengenai apa. Ya, kita apa namanya apologet Muslim itu tetap harus berpolitik, tapi kita tidak menyatakan sikap politik. Iya, tapi Ya. ini pertanyaannya juga bagus kok. Maksudnya pemimpin itu cerminan rakyatnya. Ya oke lah, itu masih umum lah ya. Ya. Tapi nanti jangan mengarang-ngarang ke nomor berapa gitu. Iya. Udah selesai juga kemarin nyoblosnya gitu. Lu nyoblos berapa? Hah? Nanya lah. Nanyanya jangan nanya politik lah mendingan. Iya, jangan nanya politik. Nanya kristologi aja, kristologi. Harus juga ada, nanti kan akhirnya ke kristologi. Ya, ada nggak? Udah ada yang nanya belum? Wah, Bang Umar mantap songkok merah. Pertanyaan. Ya, pertanyaan apa tentang Umar, tentang Kodoli. Kalau saya hostnya nggak usah tanya saya. Nggak usah. Oke. ini bahas tanah kok yang berubah jadi PL. Aduh, perasaan udah sering banget ya. Udah sering Bahas berapa tanah kali. kok yang berubah jadi PL. Ya nggak apa-apa, ini kan ada orang nanya. Mungkin dia belum tahu. Kenapa enggak gitu loh. Ini kan mumpung ada mantan nih. Wah, ini dulu ya kan, dia ini adalah penganut Yahudi. Kira-kira di mana tuh? Atau gini, sebelumnya kan ada tanah, ada Talmud. Bisa nggak tolong jelasin bedanya apa gitu? Kalau tanah itu kan dalamnya ada Torah, kok. Ada Torah, Tertulis. Nevi'im, Ya. Ketuvim. Itu Kalau kulit. Talmud, Kalau Talmud itu kayak apa ya? Kayak pengajaran lisan gitu loh. Jadi kayak perintah-perintah secara lisan gitu. jadi Dan yang di Talmud itu ngomongin tanah nggak? ngomongin, Ngomongin tanah. tapi banyak dari apa ya? Kayak tradisi gitu. Percakapan. Iya, tafsir, lebih ke tafsir. Jadi di Talmud itu ada yang namanya Mishnah, ada yang namanya Gemara. Nah, gitu. bedanya apa tuh? Nah, itu percakapan para rabi kalau Gemara. Nah, kalau yang Kalau Mishnah? Mishnah itu kan banyak dari kode etik hukum Yahudi, sama kayak Sulkan Aruk gitu. Oh. Jadi banyak rananya dalam tanda petik ke tafsir. Yang Mishnah. Iya, Kalau yang Gemara, penjelasan. diskusi. Heeh. Kalau yang Gemara, diskusi. Iya, para kalau rabi. Mishnah itu ada penjelasan. Jadi kayak kejadian satu-satu. Itu dijelasin kadang di Mishnah ada. Banyak tafsir dari para rabi di situ. Yang di mana? Gemara atau di Mishnah? Mishnah dan Gemara. Kalau Gemara lebih condong ke perdebatan. Oh, Gemara perdebatan. Percakapan para rabi. Terus dari perdebatan itu ada konklusinya apa enggak? Apa gantung begitu aja? Itu nanti disimpulkan sendiri kok. Jadi yang membaca menyimpulkan sendiri. Jadi mengambil dari yang terbaik. Contoh misal kayak begini, Askenazi beda sama Sephardic. Terus pendapat dari contoh kayak Rabbi Moshe ben Maimon beda dengan Rabbi Moshe ben Nachman. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi seobjektif mungkin kita mengambil yang mana yang menurut Judaism itu relevan gitu loh. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kalau yang tadi nanya bahas tentang tanah menjadi PL ya itu kan udah sering saya jelasin.
Tanakh itu kan disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Terus kemudian diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani ketika Raja Ptolemy II yang ada di Alexandria Mesir memerintahkan 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Tanakh menjadi ada kitab Septuaginta. Septuaginta itu yang pertama kali diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi hanya yang 5 kitab Musa, ya kan, yang Torah. Kemudian yang lainnya, Nefim dan Ketuvim, yang menerjemahkan orang-orang Yahudi juga yang di Alexandria Mesir. Tetapi yang diduga sudah terpapar oleh budaya Helenisme yang dibawa oleh Alexander Agung, gitu kan. Karena kan mulai dari tahun 300-an sekian, artinya abad keempat sebelum Masehi, itu kan budaya Helenisme sudah kemana-mana gitu. Dari mulai istilahnya Persia ke Palestina, Mesir gitu, itu semua sudah budaya Helenisme gitu. Nah, Septuaginta itu sampai kira-kira abad keempat itu baru difinalin menjadi PL, ya, setelah diresensi oleh yang sebelum-sebelumnya itu sama Bapak Gereja Origen, Lucian, dan Hesesius. Terakhir tuh di Hesesius abad keempat, kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Jerome menjadi Vulgata, baru kemudian dijadikan PL oleh Kristen melalui beberapa kali konsili yang mengkanonisasi Bible gitu ya. Yang terakhir konsili yang di 391 kalau nggak salah ya, di Kartago ya. Kartago. Nah itu. Ini ada pertanyaan nih kok. Apa? Kok Doni jelasin Hakim-Hakim 1 ayat 18 di versi Perjanjian Lama, Judas merebut Gaza, tapi di Septuaginta Judas nggak merebut Gaza. Judas? Judas siapa? Hakim 1 berapa? Hakim 1 ayat 18. Hakim. Iya, Hakim-Hakim 1 ayat 18. Hakim 1 ayat 18. Oh, suku Yehuda, bukan Yudas. Yehuda. Terus di Septuaginta kenapa? Yehuda nggak merebut Gaza. Waduh, mesti buka Septuaginta namanya. Nggak merebut Gaza. Emang ada teksnya nggak merebut Gaza? Nggak Di tahu, Septuaginta? ini sih Kayaknya enggak lah. Harusnya sih teksnya kurang lebih sama kalau di sini. Dan ini kan tidak ada hubungannya dengan apa namanya konteks berbicara mengenai Mesias Yesus yang di PB gitu. Jadi menurut saya ini terjemahnya seharusnya sama antara yang di PL dengan di Septuaginta harusnya sama. Iya. Nah, ada juga pertanyaan lagi, kenapa Yahudi tidak menerima Yesus sedangkan Kristen kayaknya pengen diakui banget sama Yahudi? Nah gini, justru memang pengakuan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan atau bukan itu kan memang sebagai asal muasalnya terpecahnya orang Yahudi yang disebut dengan Yahudi Rabbinik dengan Yahudi Kristen. Perpecahnya kan memang mulai dari situ. Jadi kalau Kristen menganggap Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Tanakh, gitu kan? Tetapi di Tanakh itu sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan bahwa yang namanya Mesias yang dijanjikan itu harus keturunan Daud, betul? Keturunan melalui siapa? Salomo. Pertama itu. Yang kedua, Mesias yang mau datang itu adalah benar-benar manusia, ya, bukan Tuhan yang jadi manusia. Nggak ada konsep di Yahudi itu Tuhan bisa jadi manusia gitu, apalagi Mesias itu nggak ada konsep begitu. Yang ketiga, Mesias yang datang itu nanti dia datangnya kalau bait suci ketiga sudah dibangun, betul? Yang keempat, Mesias itu nanti akan datang kalau di bumi itu sudah tidak ada orang angkat senjata atau sudah tidak ada perang, betul kan? Yang kelima, Mesias itu nanti datang kalau di seluruh bumi itu manusia sudah mengenal Hashem, betul? Nah, terus yang terakhir, konsep Mesias yang di Yahudi itu mengatakan bahwa Mesias yang datang itu bukan Mesias yang datang terus dianggap menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi. Bukan begitu. Bukan datang, pergi, datang lagi gitu. Ya datang cuma sekali doang gitu. Tapi kalau di Kristen kan mereka mengklaim bahwa Yesus itulah yang Mesias yang dijanjikan karena dianggapnya kan anak Daud. Tapi anak Daud itu kan juga ternyata anak adopsi dari Yusuf. Kalau adopsi kan tidak diterima di Yahudi. Yang dianggap diakui sebagai bangsa Yahudi adalah orang yang memang darahnya darah Yahudi melalui jalur ibunya. Tetapi kesukuannya harus dari jalur bapaknya. Nah, begitu. Nah, di Kristen memang kan klaimnya atau konsepnya Mesias itu sudah datang, yaitu Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia, yaitu kan firman menjelma menjadi manusia,
sudah menyelesaikan misi dengan cara mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, sudah diangkat, kemudian nanti akan datang lagi. Nah, itu yang berbeda jauh sama Yahudi. Perpecahannya mulai dari situ gitu. Nah, cuman pas giliran pecah, yang Kristen selain mereka juga punya kitab-kitab sendiri, mereka juga menggunakan kitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, tetapi sudah melalui kitab perantara yaitu Septuaginta. Gitu. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan. Yahweh itu kira-kira pengucapannya gimana menurut tradisi Yahudi? Apakah Yahweh dalam tradisi Yahudi Lu begitu ngomong Yahweh dia langsung ketawa tuh. adalah Allah? Karena orang Yahudi, artinya saudara-saudara kita yang Yahudi itu tidak pernah mengenal kata Yahweh. Nah, terus di Alkitab ada nggak Yahweh? Nggak ada. Ya kalau di Alkitab yang literasi, terjemahan literasi memang ada tulisan Yahweh. Tetapi kata Yahweh sendiri itu adalah ciptaan orang Kristen, bukan berasal dari tradisi Yahudi. Kata Yahweh, Yehowa, Yehova itu adalah ciptaan dari orang Kristen namanya Jean Bardus di abad ke-16. Bukunya namanya The Chronographia. Berarti diduga ngarang itu. Yang ngarang, dia mencocok-cocokkan gitu loh. Dari mana kalimat Yahweh ini? Yaitu dari yang 4 huruf tetragrammaton itu, yang Yotevave dikasih vokal menjadi Yahweh. Ya. Vokalnya karangan dia itu dengan asumsi gitu loh maksudnya. Itu orang Yahudi kalau ditanya kenal Yahweh, kagak, nggak ada kenal. Mereka taunya kalau nggak Adonai Hashem, itu hanya kata ganti aja. Gitu. Sebenarnya ada sih, cuman gua nggak mau sih ya ngomong, cuman biar Kodo dia aja yang jawab ya. Ini ada pertanyaan di sini tadi di atas ini. Kan dari kemarin kalau seandainya diskusi atau debat segala macam, kok kayaknya gampang mudah ya untuk nanganinnya gitu, atau banyak yang istilahnya kalau bilang kelabakan ya muter-muter lah. Ada nggak satu debater dari Oten yang menurut Kodoni itu sulit? Sulit. Ada. Luga. Bukan. Itu bukan Loh, kan sulit itu ngadepin dia sulit. Karena kan gue sulit menahan diri gue supaya biar nggak ikut gila gitu. Ya enggak, maksudnya bukan itu. Gua tahu. Ada satu lagi, Andre. HTD. Oh, HTD. Tapi kalau HTD itu kita masih bisa respect lah. HTD gitu-gitu kan, dia masih menghormati lawan bicaranya, oke? Dan kita juga harus menghormati pribadi lawan debat kita. HTD gitu-gitu kan ya, oke lah. Mungkin dia kan akidahnya kan berbeda dengan Trinitarian. Tetapi kan dia kan konsisten gitu maksudnya. Enggak. Paham ya maksud gue ya? Dia konsisten loh. Iya. Oke lah buat kita. Walaupun di luar nalar ya. Iya, maksudnya Ngomongannya begitu nggak apa-apa. bukan gini. Di luar nurul. Ya maksudnya gini, dia kan walaupun dia dianggap istilahnya bidat sama saudara-saudara yang Trinitarian, tapi kan dia konsisten. Dan dia tetap masih menghormati lawan bicaranya. Iya. Artinya dia tidak menghina orang lain gitulah. Nah, dia kan memang anti Trinitarian, anti Trinitas. Buat kita oke lah sebagai hiburan gitu ya. Tapi ya kita mesti hargain keyakinan dia gitu loh. Iya. Nggak boleh gimana ya. Terus ada? Hah? Apa lagi? Ini ada nih, mungkin dari Oten. Kalau udah pindah agama, ya urus aja agamamu, nggak usah sentuh agama sebelumnya. Ya elah. Enggak, tadi gua nggak mau baca, cuman kayaknya seru juga sini. Ya kan, kenapa ya Kodondi membahas mengenai Bible, apa segala macam ya. Ini salah satu bentuk untuk edukasi kepada teman-teman Muslim sebenarnya. Ya, karena untuk apa namanya mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Karena banyak sekali pemurtatan dengan bawa-bawa Bible. Jadi Kodondi ini melakukan kritik teks, ya kan? Kita semuanya ini untuk edukasi kepada teman-teman Muslim. Salah kalau Oten nonton. Jadi ini bukan ngomongin apa namanya ajaran. Betul nggak kok? Ya istilahnya kalau mau teman-teman Kristen yang mau nonton ya nggak apa-apa. Iya. Ya namanya di YouTube kan untuk publik. Tapi kan kita harus bisa mempertanggungjawabkan omongan kita. Iya. Benar tadi yang dikatakan Andre bahwa tujuan kita bikin konten ini ya semata-mata hanya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Karena masih banyak misionaris-misionaris yang berkeliaran cari mangsa untuk dimurtadkan gitu. Iya. Betul. Dan kebanyakan yang dimurtadkan adalah umat Islam.
Jadi ya salahnya kita di mana kalau kita membentengi umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan gitu. Kalau sudah tidak ada misionaris-misionaris yang saya sebut, ya kita juga ngapain ngomongin begini gitu. Iya. Ya. Iya, makanya Lagi pula, sorry ini tambahan satu lagi. Lagi pula namanya sebuah kitab atau buku yang dijual umum di toko, boleh nggak dikritik? Boleh. boleh. Boleh nggak dibahas? Boleh. Nah, udah. Publik. Ya udah. Boleh. Tapi bentar, Dri, ini ada satu praktisi Kristen ya. Dia sewot banget sama kalian berdua. Serius. Berdua apa bertiga? Memang sama lo nggak sewot? Enggak, gua nggak ikut-ikut. Oh nggak ikut-ikut. Si Andre Tunggal kenapa sih, Andre? Oh. Nggak, tapi kalau gue lihat kan dia banyak banget mereaksi video gue kan. Berarti kan paling tidak berarti dia nyari konten atau nyari AdSense kan dari video gue. Berarti dia makan dari gue dong. Iya. Iya. Bener. Betul. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kan gue ngasih makan orang lain kan nggak apa-apa. Sedekah. Bagus. Jadi Anda Tunggal Sedekah. dikasih sedekah sama ekonomi. Terus? Tiap hari loh, Dri. Iya. Tiap hari dia. Oh berarti dia lagi ini, lagi kurang duit ya, makanya rajin bikin konten. Iya ya, bisa. Terus apa lagi? Iya. Ini nih ada yang nanya nih, Bang Umar apa bedanya pengajaran Yahudi sama Islam? Satu aja ya, kalau di Jewish itu dia ngajarin ada konteks reinkarnasi. Kalau di Islam nggak ada kok. Terus? Itu kan perang pemikiran dari teman-teman Judaism ya. Jadi ada satu konteks bahwa, contoh misal kayak begini. Ada satu tokoh di Judaism itu namanya Rabbi Simon Bar Yochai. Menurut pengajaran Judaism itu Rabbi Simon Bar Yochai ini nesama dari Rabbi Simon Bar Yochai ini adalah nesama dari Moshe Rabbeinu. Oh. Jadi ada semacam kayak pengajaran reinkarnasi. Bedanya di situ. Secara fundamentalnya di situ. Gua baru ingat, berarti kalau begitu yang Umar tadi ngomong itu konteksnya sama dengan yang waktu Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 ayat 19 ditanya apakah kamu Elia ya? Iya. Reinkarnasi Elia ya? Titisan gitu ya? Iya. Kalau titisan sama reinkarnasi sama? Beda, tapi bahasanya kan nggak Kalau gitu kok. titisan itu kan turunan. Enggak. Reinkarnasi itu kan semacam kayak gini loh. Ada yang namanya di Judaism itu kayak nesama gitu loh, bro. Enggak, kalau dibacain. Ada yang namanya kayak nesama gitu. Jadi sebenarnya Yesus itu kan dia orang Jewish kan gitu kok. Pasti dia mengajarkan satu konteks yang sama dengan para rabi di zaman dulu kan itu. Contoh kayak Rabbi Hillel, Rabbi Shammai kan ngajarin seperti itu. Makanya ketika ditanya dalam konteks menurutmu siapakah Yohanes Pembaptis? Nah, terus Yesus ngomong, dialah itu Elia gitu. Ya. Jadi artinya secara nggak langsung dia mengatakan bahwa nesama dari Yohanes Pembaptis itu adalah nesama dari Elia. Makanya kan di Bible New Testament itu kan sebelum Mesias datang, Elia akan datang kan gitu. Iya. Nah, sebelum Yesus dia melakukan pengajaran kan si Yohanes Pembaptis datang lebih dulu. Luruskan jalan bagi Tuhan kan gitu ya. Nah, berarti kan masih ada masalah yang belum kelar nih. Ya. Yesus bilang titisan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditanya apakah kamu titisan Elia? Dia bilang bukan. Berarti kan belum kelar nih. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Coba besok kalau kiamat kita nanya sama Yesus sendiri. Nah, itu berarti kan masih PR itu buat kalangan Kristen. Karena belum kelar itu. Kagak, dia bilang nunggu kiamat. Kiamat bukan lagi mau ditangkap. Bukan kiamat itu. Nih, oke, ini lanjutin tadi yang masalah Yahweh nih. Mas Andre, maaf yang saya tanyakan bukan Yahweh, tapi YHVH. Pengucapan yang benar gimana menurut tradisi Yahudi? Terus apakah YHVH itu adalah Allah dalam tradisi Islam? Dalam tradisi Islam. Ini yang ditanya gua Pak Andre, Umar nih. Mau Korondi atau Umar mau? Nah, oke, mungkin gua wakilin Umar ya. Yang tahu penyebutan Yod He Vav He yang benar bagaimana itu cuman Kohen Gadol. Imam besar. Betul. Betul, imam besar. Kohen Gadol, imam besar yang berasal dari kalangan suku Lewi, yang mana dia bacanya pun hanya setahun sekali pada upacara apa? Yom Kippur. Tuh. Yang tahu cuma dia gitu. Oke, terus apa tadi? Yang kedua tadi apa? Ya. Oh, hanya umat Islam. Iya. Kayak gini. Apakah Ya, YHVH itu adalah Allah dalam Ya. tradisi Islam? Di dalam Yahudi atau di dalam tanah, orang Yahudi itu mengetahui bahwa nama Tuhan itu ada 7. El, Eloh, Eloah,
Elohim, El Shaddai, baru kemudian yang keenam Yod-Heh-Vav-He, dan yang terakhir Zebaot. Dari ketujuh nama ini, yang dianggap paling suci adalah yang 4 huruf tadi, yang Yod-Heh-Vav-He. Orang-orang Yahudi, ketika mereka menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-He ini, 4 huruf ini, ke dalam bahasa Arab, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Allah. Oke? Jadi yang disebut dengan Yod-Heh-Vav-He di dalam Yahudi, itu oleh orang Yahudi sendiri dianggapnya di dalam bahasa Arab itu dengan kata Allah. Berarti sama dong? Betul. Nah, yang menerjemahkan siapa? Itu namanya Rabi Saadia Gaon. Betul? Betul. Nah, jadi kalau begitu, menurut orang Yahudi aja, Yod-Heh-Vav-He itu setara dengan kata Allah. Eloh juga setara dengan kata Allah. Elohim juga setara dengan kata Allah di dalam bahasa Arab. Gitu. Ya. Oke. Terus ini ada yang ngomong, Andrew, nggak masuk akal. Menurut saya kalau alasannya membentengi umat Islam agar tidak murtad, iman itu masing-masing. Wong Kristen pindah Islam aja kita nggak keluar-keluar atau nyenggol. Oke, tunggu ini biar gue yang jawab ini. Ya. Pertama begini, Anda tidak yang namanya mengomentari tentang masalah misionaris. Datang itu ada di Gambir, datang langsung menjerumusin orang-orang supaya masuk Kristen padahal dia udah punya agama. Ya, kira-kira benar atau tidak kayak begitu. Makanya kita di sini ya, Kodondi, Umar, saya dan semuanya teman-teman Kristolog ini semuanya itu coba mencegah ya. Itu adalah kewajiban kita untuk mencegah teman-teman muslim supaya murtad. Gitu ya. Dan itu penjelasannya, nggak usah ditambah. Itu aja penjelasannya, oke? Jadi kalau Anda mau nonton aja, sakit hati aja. Enggak, Ya, kita enggak mereka. Iya, kita bukan Gitu. berusaha mau bikin orang lain sakit hati. Iya. Kita cuma ngajak orang lain berpikir. Ya, tapi kan ini sakit hati dia jawabnya. Oh, dia sakit hati. Sakit hati. Ya berarti DL. Suruh ke DL. dokter spesialis penyakit dalam. Iya. Hatinya kan sakit. Dia bisa lucu juga ya. Ini ada nih. Apa pendapat Kodondi tentang makam Talpiot? Dugaan tentang Yesus cuma manusia biasa, bukan nabi atau Mesias yang sudah mati dan ditemukan makamnya. Dari beberapa makam yang diklaim bahwa itu adalah makam Yesus Kristus, itu semuanya tidak ada yang otentik, itu hanya klaim. Klaim ya. Ya, hanya klaim. Hanya klaim arkeologi ya. Nah, tapi bukti yang empiris itu diragukan gitu. Sudah beberapa kali ada yang klaim ini makamnya Yesus, ini makamnya Yesus. Ini kain Turin, katanya kain kafan yang buat membungkus Yesus. Itu juga ternyata semuanya itu hoax gitu loh. Hoax dalam arti ternyata itu ditemukan atau dibuat atau dicek itu beberapa abad setelah Yesus gitu loh. Iya. Ya. Ini tadi gua baca ada satu komen begini. Apa betul yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas Iskariot? Tadi gua belum baca. Jadi Oten nyembah Yudas Iskariot dong. Nah gini. Ini bukan, ini tulisan ya, ini komen ya. Ini komen, Iya. komen Tri Sagita ya. Kalau di dalam Bible-nya orang Kristen memang diceritakan kan Yesus yang disalib. Kalau di Quran dikatakan wama qataluhu wama salabuhu. Jadi tidak dibunuh dan tidak disalib. Di Quran tidak disebutkan siapa yang diserupakan, ya. Yang menuliskan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot itu menurut tafsirnya Ibnu Katsir, ya, tafsir. Kalau tafsir kita boleh pakai sebagai referensi tapi jangan pakai sebagai dalil utama, jangan. Kalau Ibnu Katsir menafsirkan bahwa itu yang diserupakan adalah Yudas Iskariot, ya nggak apa-apa, itu adalah tafsir. Tapi kita jangan langsung klaim bahwa yang diserupakan itu adalah atau yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Kita hanya bisa pakai sebagai tafsir, oke? Terus kalau dikatakan jadi Oten menyembah Yudas Iskariot, ya menurut akidahnya orang Kristen bukan, gitu. Menurut akidahnya orang Kristen tetap mereka menyembahnya Yesus Kristus, gitu. Ya, cukup jelas ya. Nah, buat kita umat Islam, kita tidak mementingkan siapa yang diserupakan. Apakah itu Yudas Iskariot? Apakah menurut Ibnu Abbas itu adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda? Itu buat kita tidak krusial gitu atau tidak esensial. Kenapa? Karena siapapun yang diserupakan, yang penting Nabi Isa alaihissalam sudah diselamatkan, tidak dipermalukan oleh bangsanya sendiri gitu. Dan itu kalau hanya tafsir itu boleh-boleh saja, tapi jangan dipakai sebagai dalil utama gitu ya. Oke. Apa lagi?
ada sih ini, cuman mungkin kan kenapa orang Yahudi itu tapi ini enggak tuh. Kamu mau tanya yang Oten yang selalu menafsirkan ayat Quran dan hadis dengan tafsiran otaknya mereka sendiri, sedangkan kita menggunakan kritik teks by data yang tulis oleh Kristen itu sendiri. Nah, jadi gini, kalau saya memandang sebuah ayat di kitab suci orang lain, saya nggak boleh menafsirkan dengan pikiran saya sendiri. Oke, ini saya diwanti-wanti sama MUI. MUI sudah wanti-wanti saya nggak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Kalau yang dibilang melompati pagar itu kita nggak boleh. Jadi kalau saya melihat sebuah ayat di dalam kitab sucinya Kristen, saya harus cek dulu pemahamannya orang Kristen terhadap ayat itu seperti apa. Dan kalau misalnya ayat itu ada di Perjanjian Baru, ya saya melihat dari tafsirnya kalangan Kristen yang memang Kristen gitu loh. Tapi kalau ada ayat yang dari Perjanjian Lama, selain daripada saya melihat dari perspektifnya Kristen, saya juga akan melihat perspektifnya Yahudi. Itu yang saya compare, gitu loh. Kalau tidak sama, tidak samanya di mana? Nah, itu baru kita nanti bisa tahu, oh ternyata kalau Yahudi itu punya perspektif terhadap kitabnya mereka sendiri, itu begini, begini, begini. Baik, jumpa lagi bersama saya Alain. Kali ini teman-teman semua, ada sebuah fenomena baru, dan bukan ini hal baru, yaitu persahabatan saudara kita dari non-muslim